Tokoh-tokoh dari Malaysia suka membesarkan bahwa bahasa Melayu sudah di kancah internasional. Mereka juga sering mendatangkan peserta penutur asing bahasa Indonesia untuk ikut lomba pidato bahasa Melayu. Tapi mereka tak mau mengakui bahasa Indonesia. Nah, kali ini ada sebuah kisah menarik ketika seorang gadis Italia berpartisipasi dalam lomba pidato di Malaysia 2 tahun yang lalu. Sekitar itu. Untungnya, dia tidak mencapai babak akhir, sehingga tidak sepenuhnya dimelayukan. Ini dia videonya. Pemidato yang saya nak jemput ini cantik rambutnya dan sungguh hebat tajuk yang akan disampaikan. Saya dipersilakan saudari Elina Riccitelli. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh semuanya. Saya nak memulakan pidato saya dengan soalan. Apa persamaan negara saya, yaitu Italia, dengan Malaysia? Ini pastinya bukan mengenai pizza dan pasta, ya? Walaupun jarak geografi, budaya dan lanskap kita berbeda, namun terdapat sesuatu yang Malaysia kongsikan dengan Italia, yaitu hubungan langsung dengan laut. Ya, laut mengelilingi tanah kita dan ini ialah keindahan unik yang selalu boleh dijumpai oleh wisatawan baik di Italia maupun di Asia Tenggara. Laut memberi kita rezeki dan makanan dan membuat kita boleh akses ke sejumlah sumber daya yang tidak terbatas. Seorang penyanyi Italia, namanya Lucio Dalla, pernah menulis sebuah lagu berjudul Com'è profondo il mare. Dan terjemahan ialah seberapa dalam laut itu. Dan menyatakan dengan kata-kata yang sangat menggugah apa yang nak saya sampaikan. Laut menyatukan kita kerana kita manusia dan di hadapan kedalaman dan luasnya kita semua mampu disentuhkan. Kita semua mempunyai ide keindahan ini yang perlahan-lahan sedang hancur di bawah rasa tidak bertanggung jawab manusia. Tetapi kenyataannya, membicarakan pasal kemanusiaan secara umum akan terlalu sederhana. Apa salahnya penduduk pribumi yang menghuni hutan dan masih hidup secara lestari terhadap kesan buruk oleh perubahan iklim yang disebabkan oleh masyarakat kapitalis? Bumi meminta perhatian kita dan mengatakan kepada kita bahwa jika kita nak terus hidup sebagai spesies, kita mesti menyelamatkan bumi yang merupakan satu-satunya rumah yang kita miliki. Bahaya yang kita alami adalah pelbagai. Contohnya, pencairan glasier menyebabkan kenaikan permukaan laut yang memakan pantai kita. Kesannya, bandar-bandar indah seperti Venezia, sebuah kota terletak di Italia Utara, sangat terkenal karena mempunyai saluran dan bukannya jalan raya akan hilang. Ada satu lagi masalah besar mencemarkan keindahan laut kita. Apakah Anda boleh bayangkan yang mana? Namanya plastik. Dianggarkan pada tahun 2050, jumlah plastik di laut akan melebihi jumlah ikan. Pada hakikatnya, plastik itu sendiri adalah bahan yang sangat selesa dan serbaguna, tetapi cara kita menggunakannya yang menjadinya sangat buruk untuk alam sekitar. Lebih bahaya lagi, ialah mikroplastik beracun yang dihasilkan oleh Seperti itulah gadis Italia mengikuti lomba bahasa di Malaysia. Penutur asing yang lancar berbahasa Indonesia dan belajar di Indonesia. Halo, nama saya Elena dan saya mahasiswi bahasa Indonesia di Napoli. Tetapi tahun ini saya mampu mengambil beasiswa untuk belajar di Lisabon. Dan hari ini kita di sini di Faculdade de Letras da Universidade de Lisboa dan hari ini sangat istimewa untuk berbicara tentang kepentingan bahasa Indonesia karena ada acara yang sangat khas dan sangat spesial di Lisabon. Kalian sekarang akan masuk dengan saya
karena ada kedutaan besar Indonesia di sini dan juga sebuah demonstrasi pencak silat. Ayo. Hari ini sangat istimewa untuk berbicara tentang bahasa Indonesia di dunia karena di Lisabon ini hari ini hari Asia Tenggara, jadi kalian bisa lihat ada stand Indonesia dengan makanan Indonesia dan juga demonstrasi pencak silat. Kita harus menemukan sebuah alasan untuk belajar bahasa Indonesia. Itu akan ini. Misalnya saya pikir Indonesia adalah negara yang sangat luas, di mana ada lebih daripada 17.000 pulau, dan di setiap pulau ada sebuah bahasa lokal atau satu versi bahasa lokal wilayah itu, dan bahasa Indonesia itu menyatukan semua orang dan semua penduduk Indonesia yang bisa berkomunikasi dengan satu bahasa saja. Jadi saya pikir belajar bahasa Indonesia untuk seorang asing agak menarik karena kita akan bisa berkomunikasi dengan orang lokal dari Pulau Sumatera sampai Papua tanpa masalah. Jadi saya sangat menyarankan untuk belajar bahasa Indonesia. Terima kasih, dadah. Elena. Ya. Elena. Gitu. Tapi kalau di Indonesia saya dipanggil L. L. lebih cepat mungkin L. Oke. Saya datang di Indonesia tahun 2019 untuk pertama kalinya. Dan tinggal di sini sudah 5 bulan. Jadi itu pertama kalinya saya pindah di luar negeri selama waktu yang cukup banyak itu. Jadi di sana ada beberapa kurikulum namanya. Kurikulum tentang Islam, tentang agama Buddha. Karena emang saya tahun pertama belajar hanya bahasa Arab dan sama bahasa Inggris, itu wajib untuk semuanya. Tahun kedua bisa milih satu bahasa lain dan saya pikir kenapa enggak bahasa Indonesia, karena saya lebih tertarik lagi. Saya mulai belajar dunia Islam dan saya mengerti itu luas sekali, bukan hanya di Timur Tengah. Betul. Ada juga negara yang di mana kebanyakan masyarakat beragama Islam. Iya. Kalau Anda mencicipi kopi di Italia, ingatlah bahwa sebagian besar kopi di Italia sekarang didatangkan dari Indonesia. Saya nggak bisa melupakan Indonesia. Indonesia di hatiku setiap hari. Jadi. Tapi kamu minum kopi juga di sini? Iya. Oke. Nah, Sobat Maju, begitulah pengalaman dari gadis Italia Elena yang belajar bahasa Indonesia dan tinggal di Indonesia. Bagaimana pendapat kalian?